Oke. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9, di sini kami akan mengambil topik yang akan kami bahas, yaitu mengenai transportasi perkotaan. Nah, dari kata transportasi sendiri udah nggak asing kan lah ya buat kita gitu kan teman-teman. Jadi kayak kita hidup di era zaman sekarang nih jelas sangat menggunakan transportasi ya, baik transportasi pribadi kita gitu atau transportasi umum juga gitu. Nah, kadang ini malah yang kayak jadi banyak permasalahan tuh kayak transportasi pribadi gitu nggak sih? Iya sih, Benar. kalau menurutku kalau transportasi khususnya di perkotaan gitu ya, itu dia memiliki peran gitu, peran yang strategis dalam membentuk peradaban kota gitu. Karena ya secara ya kan kemana-mana itu kan jauh nih antara satu Betul. tempat satu dengan tempat yang lainnya kan jauh, pasti membutuhkan Heeh, transportasi gitu. Terus apalagi di kota ya, di kota kan tempat pusatnya perekonomian lah. heeh. Otomatis setiap individu itu kayaknya memiliki transportasi gitu. Iya, jadi kayak udah barang wajib nggak sih punya transportasi pribadi gitu. Kayak nggak bisa selalu mengandalkan transportasi umum kan. Iya, Ya, benar. dan ya apalagi kalau ujung-ujungnya kalau setiap individu mempunyai transportasi pasti bakalan macet gitu. Persoalannya Nah itu macet. bener. Ya, kalau kita berbicara mengenai transportasi ya, tentunya jika kita melihat dari data di kota Yogyakarta aja, Ya. itu datanya itu dari 2016 sampai 2019 itu dan mengalami kenaikan tiap tahunnya. Jadi bisa dikatakan bahwa masyarakat atau penduduk kota Jogja ini memiliki pendapatan yang lebih sehingga bisa dibelanjakan untuk membelikan transportasi. Sehingga dengan banyaknya transportasi pribadi mengakibatkan kemacetan yang di mana di kota Jogja sendiri belum didukung dengan infrastruktur yang Nah, iya memadai. itu. Benar-benar. Kayak orang tuh setiap tahun pasti transportasi pribadi nambah, cuman ya infrastrukturnya yang kurang mendukung gitu nggak sih? Makanya jadi nyebabin macetnya makin-makin gitu. Iya, dan ditambah nggak patuh lalu lintas atau gimana. Tapi kalau menurut kalian lebih efektif transportasi umum atau pribadi? Siapa dulu yang mau jawab nih? Nah, kalau Boleh. menurutku sih ini sih transportasi umum sih. Iya Karena sih. ya gimana ya, pemerintah itu kan udah menggelontorkan dana bermiliar-miliar gitu loh. Bermiliar-miliar Benar. untuk Iya, membelikan Benar-benar. bus gitu kan. Kenapa nggak dimanfaatkan gitu? Daripada Iya menggunakan sih. transportasi pribadi itu ya timbulnya ya ini menimbulkan kemacetan, terus Nah, kemudian Betul. polusi gitu kan ya. benar. Apalagi Betul. Indonesia ini kan sedang berencana untuk mengurangi emisi gas pada tahun Nah, 2045 ya atau ya. 2050, mengurangi Heeh ya sih. gitu. Jadi kayak lebih baik beralih ke transportasi umum dan lebih memperbanyak penanaman pohon gitu kan, mengurangi Iya ya. kemacetan juga iya, mengurangi kecelakaan gitu, Betul. polusi juga gitu sih. Iya sih. Kalau dari aku ya, sebenarnya setuju sih, mending kayak kalau kita mikirin segala efeknya ya mending kayak transportasi umum. Toh kita juga kayak nggak capek gitu kan, tinggal duduk doang daripada mengendarai kendaraan pribadi. Cuman kan kayak orang tetap mikirnya kalau pakai transportasi umum tuh kadang nggak sesuai sama jadwal kita gitu nggak sih? Nah, Jadi kayak di balik gengsi masyarakat kita ini heeh, dengan itu gengsi. juga. Kayak kadang kan transportasi umum juga nggak sesuai sama jadwal aktivitas kita atau enggak ya masih kurang ini aja sih apa transportasi umum di Indonesia masih kurang yang kayak benar-benar bisa bikin nyaman gitu. Jadi apa ya kurang meyakinkan masyarakat buat prefer transportasi umum aja daripada transportasi pribadi gitu.
Ya apalagi ditambah sekarang ya lagi di era-era pandemi gitu kan, kita butuh Nah, betul. ya gitulah. Iya sih. Iya, apalagi sekarang era pandemi jadi kayak orang ya jelas prefer transportasi pribadi gitu daripada yang umum karena nyampur sama orang banyak gitu. Jika berbicara transportasi kan tentu di situ mengalami kemacetan. Mm-mm. Nah, sebenarnya bagaimana sih caranya untuk mengatasi kemacetan itu sendiri? Cara mengatasi kemacetan gitu ya. Kalau menurutku sih dengan cara gini, apa namanya, eh, dengan cara menggunakan sepeda nggak sih? Bisa sih itu, Kan, ramah lingkungan juga kan. iya kan selain Heeh. di saat ini era pandemi kan ya, eh, kita naik bersepeda juga kan bisa apa ya, membakar lemak gitu kan, membakar lemak sehingga menimbulkan keringat yang Biar sehat, menjaga biar sehat. tubuh Heeh. kita gitu kan, terus bisa mengakibatkan imunitas kita tuh meningkat gitu loh. Jadi bisa terhindar dari namanya virus gitu. Iya, ya itu Itu bisa sih. sih. Berarti di balik ada kesehatan di situ ada mengurangi kemacetan. Iya, bisa ya double effect ya. Iya bisa, cuma ya resikonya mungkin kalau kantornya jauh 15 Iya, kilometer itu. itu ya bajunya Kalau keringat. jaraknya ya. Terus kalau kayak di kota-kota besar ya sebenarnya kalau buat mengurangi kemacetan dengan kayak apa sih, membuat jalan pintas gitu, itu apa ya, kalau buat di kota besar udah kebanyakan bangunan nggak sih malah? Jadi kayak kalau buat jalan pintas kayak gitu kayak kurang ada ruangnya gitu loh. Contohnya di Jakarta itu kan ada KRL, jadi kayak nggak makan tempat jalan kayak gitu. Tuh. Atau kalau enggak kayak apa sih, sekarang kayak banyak diterapinya kan kayak bikin one way gitu loh. Jadi kayak cuman satu arah gitu. Tapi ya dengan resiko lagi kayak jadinya jarak yang ditempuh biasanya akan lebih jauh daripada yang biasanya jalan itu dua arah, terus kalau ada dibikin jadi satu arah jadi kayak lebih jauh gitu nggak sih? Kayak harus muter dulu gitu. Ya, Tapi kalau jalan satu arah itu kan lebih lama ya. Tapi di balik Mm-mm. lebih lamanya itu pasti ada manfaat tersendirinya gitu. Iya benar-benar. Contohnya bisa meminimalisir terjadinya Iya, kecelakaan gitu. iya betul. Sebab cuma satu arah gitu. Heeh. Tapi sebenarnya kalau apa penerapan kayak gitu udah terbiasa nggak masalah sih karena kan juga jadi bikin nggak macet toh. Jadi kayak malah ya bisa makin cepet gitu sebenarnya. Atau kalau enggak kan bisa juga apa ya, kalau kayak KRL kayak gitu kan sekarang hanya terbatas di kota-kota besar gitu ya. Mungkin nanti ya mungkin harapannya pemerintah ke depannya bisa membangun ya kayaknya yang paling mungkin sekarang adalah KRL kayak gitu ya. Jadi kayak bisa ke jangkauannya lebih luas lagi lah, nggak cuma di Jakarta, Jogja gitu. Karena itu sangat efektif sih, cepet dan maksudnya uh, biaya yang dikeluarkan juga nggak banyak gitu. Buat transportasi lebih umum aja sih buat transportasi umum lebih nyaman aja sih buat dipakai masyarakat gitu. Iya benar itu. Lebih apa ya, lebih diutamakan sih kayak Mm-mm. KRL gitu kan, lebih dianggatin lagi sih APBN-nya. Iya betul. Terus apa lagi nih kira-kira? Udah sih kalau aku kayaknya ngelihatnya itu sih potensi yang paling bisa buat mengatasi masalah transportasi dari kalian. Kalau menurutku sih dengan cara gini, apa namanya, eh apa sih namanya, memanage lalu lintas gitu nggak sih?
Ya, heeh, itu tadi juga kan salah satunya kayak penerapan one way itu kan, Iya, bisa, heeh, lebih lebih ya ya salah satunya itu sih, mhm. penerapan one way gitu. Terus kayak, rambu-rambu lalu lintas juga nggak sih? Kayak iya, terus pembatas parkir gitu nggak sih? Iya, pembatas parkir sih, bener. Kayak jangan jangan dibolehin gitu parkir di pinggir jalan, ganggu banget nggak sih? Iya, terus Iya, habis itu kalau kita lihat kan memang banyak di jalan-jalan itu Iya, macet betul. bukan karena kendaraan yang banyak, Heeh heeh. tapi karena mungkin orang warung Iya, di betul. dekat jalan raya Mhm, sehingga menimbulkan kemacetan yang iya ya karena mungkin kurang kurang lahan untuk parkiran gitu. iya, betul. Jadi kayak lebih dibuat lahan buat parkir gitu, maksudnya jangan sampai parkir sembarangan gitu. Oke, udah? Ada yang mau punya pendapat lagi yang lain? Atau udah? Oke, ya udah langsung tak simpulin aja ya hasil diskusi kita tentang transportasi ini. Jadi kayak yang bisa aku ambil dari diskusi tadi kita tentang topik transportasi ini ya kita sama-sama kita as a human kita butuh transportasi baik transportasi pribadi ataupun umum. Tapi kayaknya kalau masyarakat sekarang akan cenderung ke transportasi pribadi karena kayak yang keunggulannya adalah ya kita bisa mengendalikan kapan pun kita mau gitu loh, tergantung aktivitas yang kita punya gitu, nggak ngikutin jadwal transportasi umum. Tapi di balik itu semua ada efek yang harus kita terima adalah dengan, eee, adanya kemacetan jelas yang itu, bisa berkali-kali lipat, bisa berjam-jam kita di perjalanan doang cuman karena macet gitu. Dan sebenarnya kalau masalah macet kan tadi, kita bilang nggak cuman karena kendaraan yang berlalu lalang ya, bisa juga karena masalah, orang yang parkir sembarangan kayak gitu-gitu. Nah terus juga tadi ada beberapa saran dari kita semua, soal kalau pemerintah lebih menggemborkan tentang penggunaan sepeda, karena sekarang kan juga pandemi, jadi kayak biar sepedaan sekalian sehat atau kalau enggak, pemerintah menyediakan lahan untuk parkir biar masyarakat nih nggak parkir sembarangan. Terus juga tadi eee, membuat manajemen lalu lintas kayak misalnya penerapan one way gitu. Terus juga tadi ada juga, tentang apa membuat transportasi umum ini, senyaman mungkin. Jadi masyarakat bisa prefer-nya ke transportasi umum, nggak transportasi pribadi lagi. Kayak gitu sih kurang lebih kesimpulan yang, bisa aku dapetin dari diskusi ini. Mungkin ada yang mau nambahin? Ya sepertinya udah cukup. ya kalau Oke menurutku juga udah cukup sih, gitu sih, udah ini. oke. Eee, oke ya, udah clear ya. Ya semoga apa yang tadi kita diskusiin bisa bermanfaat, terus, solusi yang tadi kita diskusikan juga, eee, bisa terjadi ya, walaupun masih nggak tahu kapan gitu. Oke makasih semuanya teman-teman buat waktunya malam ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.